Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ruhananta di sini. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Ingin melakukan wawancara tugas dari kampus tentang perihal sejarah dari Gua Jepang ini. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Adek sudah mengikuti mau meneliti sebetulnya ya objek-objek yang ada di Taman Hutan Raya Juanda ini. Baik, perkenalkan nama Bapak Ganjar, salah satu staf humas yang ada di Taman Hutan Raya di Juanda ini. Terima kasih buat Bapak telah memperkenalkan. Nah, sebagai biar mempersingkat waktu gitu ya Pak, bisa langsung lanjut ke pertanyaan. Nomor 1, di mana letak atau alamat Gua Jepang tersebut? Kalau letak sama alamat sebetulnya Gua Jepang ini berada di kawasan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Kalau dari pintu masuk gerbang utama itu kurang lebih sekitar 200 meter. 200 meter. Begitupun dari arah kantor kurang lebih sekitar 200 meteran lah untuk posisi Gua Jepang ini berada di kawasan Taman Hutan Raya, tepatnya di Kampung Pakar, Desa Ciburial, Kecamatan Cileunyan. Baik Pak, dipahami. Boleh lanjut Pak? Kapan Gua Jepang ini berdiri atau dibangun? Nah, Gua Jepang sebetulnya dibangun setelah pemerintah atau tentara Jepang masuk ke wilayah Jawa Barat ya. Setelah menguasai Gua Belanda. Jadi setelah menguasai Belanda, Jepang ini membuat gua tambahan yang dikenal sekarang menjadi Gua Jepang. Nah, ini dibangun akhir tahun 1942. 1942. Ya, lanjut Pak. Siapa yang mengusulkan pembangunan Gua Jepang ini? Nah, kalau untuk pembangunan sendiri itu dokumentasi atau arsip-arsip yang terkait dengan nama pengusul atau ini tidak ada. Tetapi kalau dilihat dari fungsi bangunan itu sendiri, sebetulnya itu adalah salah satu kebutuhan ya. Kebutuhan pada waktu itu bahwa tentara Jepang ini merasa perlu membuat gua tambahan yang fungsinya nanti untuk sarana pertahanan dan gudang logistik untuk tentara Jepang. Lanjut Pak. Nomor 4, bagaimana sejarah lengkap, sejarah singkat berdirinya Gua Jepang ini secara singkat? Nah, Gua Jepang seperti saya udah ulas yang pertama, jadi dibangun awal 1942 akhir ketika tentara Jepang ini sudah menguasai Gua Belanda. Nah, fungsinya sebagai gudang logistik ya atau amunisi, sekaligus juga tempat persembunyian. Tetapi gua Jepang ini belum pernah digunakan sebetulnya. Jadi baru hanya wacananya saja akan dijadikan untuk gudang mesiu. Nah, tetapi ya karena Jepang kedua kalah perang lagi, ya akhirnya ditinggalkan begitu saja. Nah, Gua Jepang asli belum pernah ada perubahan. Dan sekarang bisa digunakan untuk wisata penelusuran gua sekaligus menjadi objek wisata peninggalan dari masa pendudukan Jepang. Baik Pak. Nah, yang terakhir ya Pak, menurut Bapak ini apakah penting gitu masyarakat mengetahui lokasi asal usul dan sejarah Gua Jepang ini? Menurut Bapak sendiri sebetulnya sangat penting ya, karena mengapa pentingnya? Ini adalah salah satu bukti bahwa Jepang ini pernah melakukan sesuatu yang mengintervensi kita istilahnya penduduk Indonesia, dan ini merupakan cikal bakal ya, kalaupun nanti setelah pendudukan Jepang ini kan kita banyak belajar tentang militer segala macam kepada Jepang ya.
terkait dengan gua Jepang sendiri, sekarang ini menjadi saksi ya, saksi sejarah bahwa betapa kerasnya pada masa itu ketika pendudukan masa Jepang itu. Jadi banyak sekali korban-korban yang berjatuhan terutama di kalangan pribumi ya, yang dikerja paksakan, atau dengan kata lain ini banyak Romusa yang meninggal di sekitaran gua Jepang dan gua Belanda. Berarti kurang lebihnya seperti itu cerita singkatnya ya Pak. Iya. Mungkin sekian dari saya Ferry Ruhananta dan Bapak Ganjar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.